Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori Polybius yang beranggotakan 5 orang dengan nama Rosa Aulia Rosyada dengan NIM 128, Rosi Aulia Rosyada dengan NIM 123, Eka Pratiwi Putri dengan NIM 117, Kafadila Sufista Inabuan dengan NIM 132, dan Novika Dinda Riasti dengan NIM 144. Berikut penjelasan tentang teori Polybius yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Siklus Polybius. Siklus Polybius muncul pada saat demokrasi klasik pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani. Siklus Polybius adalah sebuah siklus yang dibuat oleh seseorang yang bernama Polybius. Polybius adalah seorang penulis sejarah berbakat yang berkebangsaan Yunani. Polybius terlahir sekitar 200 sebelum Masehi di Megalopis yang pada saat itu dia lahir dari seorang terkemuka pemilik tanah dan politisi. Karena itu, Polybius mampu mengamati tanggal pertama urusan politik dan militer Megalopis. Sedangkan untuk ibunya di dalam sejarah belum diketahui siapa ibu dari Polybius ini. Polybius juga seorang anggota kelas teratas yang mengatur pemerintahan Yunani pada saat itu, dengan peluang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang urusan militer dan politik. Polybius melakukan perjalanan keliling dunia untuk mendapatkan suatu teori kenegaraan. Polybius mengemukakan ajaran teori tentang perubahan bentuk-bentuk negara yang menurut ajaran Polybius, bentuk pemerintahan atau negara sebetulnya merupakan dampak dari bentuk suatu negara lain yang mendahulunya. Dan bentuk negara yang terakhir itu merupakan akibat dari bentuk negara itu dan begitulah seterusnya. Jadi, di antara semua negara terdapat suatu hubungan sebab akibat. Bentuk suatu negara juga selalu berubah-ubah hingga sedemikian rupa. Sehingga perubahan dari negara itu membentuk suatu siklus atau lingkaran dan siklus atau lingkaran tersebut yang merupakan siklus teori. Polybius sebenarnya murid dari Aristoteles sehingga pengetahuannya tentang kenegaraan tidak jauh beda dengan pendapat Aristoteles dan Plato. Dan teori yang dikemukakan oleh Polybius ini sebenarnya juga merupakan pengembangan dari ajaran Aristoteles, tetapi dengan sedikit perubahan, yaitu dengan merubah bentuk pemerintahan politeia dengan demokrasi. Dari teori yang Polybius kemukakan diberi nama siklus Polybius. Nah, berikut ini merupakan siklus dari Polybius. Yang pertama, monarki. Dari monarki berubah menjadi tirani. Tirani menjadi aristokrasi, oligarki, demokrasi, ohlorasi, dan kembali lagi menjadi monarki. Begitulah sedikit penjelasan tentang Polybius. Yang selanjutnya akan dijelaskan tentang monarki. Teori pertama yang dikemukakan oleh Polybius adalah sistem monarki. Polybius beranggapan bahwa suatu pemerintahan di suatu negara pada umumnya diawali dengan bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Monarki atau kerajaan berasal dari bahasa Yunani. Sistem monarki ini termasuk sistem yang tertua di dunia yang sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang penguasa, raja atau ratu. Di dalam sistem monarki ini, kekuasaan negaranya dipegang oleh salah satu orang yang berkuasa dengan memiliki bakat dan mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul dari yang lainnya. Sistem monarki ini lama-kelamaan akan merosot dan akan berganti dengan sistem pemerintahan tirani. Karena lama-kelamaan keturunan dari seorang raja tidak lagi melaksanakan pemerintahannya untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, tetapi mereka melaksanakan tugas kepemerintahannya dengan sewenang-wenang dan hanya untuk kepentingan pribadi saja.
sehingga para penguasa tidak lagi mendapat perhatian dari masyarakat, dan dari situlah terbit suatu sistem pemerintahan tirani. Teori kedua yaitu tirani. Tirani adalah suatu pemerintahan di mana saat raja yang sebelumnya merakyat dan menjalankan kepemerintahannya dengan baik berubah menjadi sewenang-wenang. Sistem tirani ini juga sering dikaitkan dengan seorang pemimpin yang menjalankan pemerintahannya secara brutal dan menempatkan diri dan golongannya di atas kepentingan rakyat banyak. Sistem pemerintahan tirani ini dipimpin oleh raja atau penguasa yang pada waktu itu biasa disebut dengan tiran, yang mana sang penguasa tersebut bertindak bebas berkehendak hatinya tanpa memikirkan perasaan rakyatnya dan pemerintah tersebut bersifat otoriter. Sistem pemerintahan ini disebut juga dengan salah satu jenis penguasaan yang terburuk pada masanya. Menurut Aristoteles, sistem pemerintahan ini cenderung tidak mau membagi kekuasaannya dan hanya berfokus pada satu orang saja. Sistem ini juga termasuk keras, kejam, suka menindas dan memperbudak rakyatnya. Dari kekejaman sang penguasa di sistem ini, masyarakat pun memberontak karena mereka sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan yang dihadapinya selama ini. Dari perlawanan ini, masyarakat pun memilih beberapa orang dari golongan ningrat atau bangsawan yang cerdik dan bisa untuk diberi kepercayaan memerintah. Oleh karena itu, terjadilah pemberontakan oleh kaum bangsawan dalam sebuah kelompok bertujuan untuk tujuan yang baik dan kepentingan bersama. Dan dari situlah timbul bentuk pemerintahan aristokrasi. Pemerintahan aristokrasi ini disebut sebagai suatu sistem pemerintahan yang terbaik pada masanya. Aristokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu aristokratia, yang artinya adalah kekuatan atau aturan yang baik. Sistem pemerintahan ini hampir sama dengan sistem pemerintahan monarki, yang mana pada awalnya sistem aristokrasi ini merupakan golongan ningrat yang pada saat itu mulai peduli terhadap rakyat yang tertindas oleh penguasanya. Bentuk pemerintahan pada sistem aristokrasi ini berada di tangan kelompok kecil yang mendapatkan kekuasaan atas negara tersebut. Tetapi, sistem pemerintahan ini lama-kelamaan juga merosot sama seperti sistem pemerintahan monarki. Rakyat kembali dikecewakan oleh pemerintahnya. Sistem pemerintahan aristokrasi ini merosot dikarenakan pimpinan pemerintahan ini tidak lagi memerintah untuk kepentingan rakyat ataupun untuk kepentingan umum. Mereka bertindak sesuka hati, bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, dan juga mereka main hakim sendiri secara semena-mena. Akhirnya, rakyat pun memberontak dan mengakibatkan perubahan bentuk negara dari bentuk aristokrasi menjadi bentuk oligarki. Oligarki merupakan bentuk suatu pemerintahan yang kekuasaannya ada pada beberapa elit berkuasa. Sumber daya material atau kekayaan yang mereka tekankan untuk mempertahankan kekuasaannya dan sekaligus untuk memperkaya diri mereka sendiri. Oligarki berasal dari kata oligoi, yang artinya sedikit orang, dan archi, yang artinya berkuasa. Di dalam kepemerintahan oligarki ini, rakyat juga mempunyai nasib yang sama seperti pada sistem pemerintahan tirani. Penguasa pada sistem ini juga berlaku sewenang-wenang kepada rakyat. Rakyat pun merasa dirugikan dan mereka juga tidak merasakan keadilan sedikitpun dari pemerintahnya. Akibat dari semua itu, rakyat melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap beberapa pimpinan pemerintahan. Di dalam perjuangan itu, para rakyat pun mendapatkan sebuah kemenangan yang mana mereka berhasil mengambil alih kekuasaan kepemerintahan dan mereka juga mampu memperbaiki nasib. Dari kemenangan tersebut, maka para wargalah yang memegang kepemerintahan pada saat itu, dan dari situlah muncullah kepemerintahan yang dijalankan oleh rakyat yang disebut sebagai sistem pemerintahan demokrasi. Karena adanya penyalahgunaan pada masa pemerintahan oligarki, rakyat pun bertekad untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sudah berlaku tidak adil, di mana dari perlawanan tersebut mereka berhasil memegang sistem pemerintahan demokrasi yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu kata demos berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan.
Pada dasarnya, teori demokrasi yang ditemukan oleh Polybius hampir sama dengan teori yang dikemukakan oleh Plato, di mana dalam ajaran Plato itu, dia menyatakan bahwa bentuk kekuasaan demokrasi berada di tangan rakyat, sehingga dalam sistem demokrasi ini lebih banyak memperhatikan kepentingan rakyat. Rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan titik. Namun karena mereka tidak tahu sama sekali tentang pemerintahan dan mereka ikut campur dalam permasalahan ini, rakyat pun mulai kehilangan arah dan tidak mau lagi diatur, sehingga mengakibatkan keadaan yang menjadi kacau dan timbullah pemerintahan secara liar. Ohlorasi. Masa ohlorasi adalah masa terakhir yang dijabarkan oleh Polybius. Ohlorasi merupakan sebuah pemerintahan yang dilakukan oleh sekumpulan rakyat yang melakukan suatu pemerintahan dengan sesuka hati atau sewenang-wenangnya. Dan juga pada sistem pemerintahan ini, banyak korupsi yang merajalela, bahkan hukum saat itu sudah tidak bersifat mengikat lagi. Ohlorasi terjadi di saat sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyatnya yang memimpin tidak tahu apa-apa tentang pemerintahan, menjadi ikut campur ke dalam permasalahan itu, yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan dan membuat keadaan tidak terarah lagi. Dari situlah rakyat timbul keinginan untuk merubah sistem pemerintahannya. Polybius pun meramalkan akan adanya seseorang pemberani untuk memegang kekuasaan tersebut. Kepemerintahan pun kembali ke satu orang saja yang dalam pemerintahannya sangat memperhatikan kepentingan umum. Maka kembalilah sistem pemerintahan tersebut kepada sistem pemerintahan monarki. Nah, sekarang kelompok kami akan menghubungkan teori Polybius dengan sistem demokrasi. Dari berbagai konsep yang ada, paling tidak terdapat pengaruh yang tidak sedikit terhadap perkembangan dan esensi pemerintahan demokrasi pada saat ini. Menurut kelompok kami, apabila Indonesia menerapkan sistem demokrasi, maka akan menghasilkan pemerintahan yang ideal. Hal ini sudah disimpulkan dalam pernyataan yang mengatakan bahwa negara yang dicita-citakan tidak hanya melayani kebutuhan penguasa, tetapi juga negara yang berkeadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, Mahfud MD juga menjelaskan, sistem politik yang demokratis adalah sistem yang menunjukkan di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil, yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala, yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Sekian penjelasan mengenai teori Polybius dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.